yang ada komentar di medsos termasuk rukun iman akhir cinta dengan para zuriyah Rasulullah SAW. Berarti nggak belajar dia. Jadi menjawab termasuk rukun iman. Karena apa? Mengimani hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW. Berapa banyak nih hadisnya nih? Ya, ini hadis semua nih tentang ahlul bait nih. Ini semua hadis-hadis tentang keutamaan daripada keluarga Nabi Muhammad SAW. 60 hadis. 60 hadis yang di kitab ini saja, belum lagi kitab-kitab yang lain, belum di kitab-kitab ulama-ulama yang lain. Ada yang kitabnya sampai seini, ada yang beberapa juz, banyak hadisnya itu. Jadi hati-hati kalau ada suara-suara sumbang, wah ini mempelajari, membawai kita untuk kendor, kada percaya, kendor cinta dengan para habaib, dengan para zuriyah Nabi. Hati-hati, jangan diikuti karena taruhannya imannya. Banyak riwayatnya. Ya, kita menyampaikan aja. Kalau nggak percaya, berarti nggak percaya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Siapapun kita, percaya tidak percaya Ba'alawi sebagai zuriyah Nabi, mendukung atau tidak sepakat dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kita tetap punya keinginan yang sama, yaitu di dunia ini kita menjadi orang-orang yang beruntung, di akhirat menjadi orang-orang yang berbahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fima ba'daha. Amin Allahumma amin. Jadi bolehlah kita berseberangan dalam banyak hal, tetapi tetap jangan mematikan akal sehat. Kita semuanya ingin mendapatkan yang terbaik, maka saling mendoakan. Saya selalu ingatkan, apa-apa itu kalau disikapi secara proporsional itu akan sehat-sehat saja. Berdebat dalam masalah apapun, kalau sama-sama memakai hal-hal yang standar, bukan melampau, tidak keluar dari batasan-batasannya, maka akan baik-baik saja insya Allah. Perbedaan itu mesti ada, cuma masalah bagaimana menyikapinya. Ada satu kaidah, al-hukmu far'un minat tasawwuri wal kholalu fit tasawwuri kholalun fil hukmi. Jadi yang namanya bicara sesuatu, kalau sudah isinya kesimpulan atau menetapkan sesuatu, itu mesti berpijak kepada bagaimana kita memahami gambaran-gambarannya. Ini kok tiba-tiba orang mempertanyakan status sebagai zuriyah Nabi, kok dianggap bisa-bisa ini masuk kepada tidak beriman kepada Rasulullah. Kok bisa-bisa seolah-olah dianggap masuk kepada tidak lengkap rukun imannya, kurang satu. Hanya karena membawa-bawa ada banyak hadis yang bicara tentang keutamaan zuriyah Nabi, tentang mencintai zuriyah Nabi, tidak boleh menyakiti zuriyah Nabi lah. Ini kan mempertanyakan, ini kan ilmu nasab. Hadis-hadis Nabi itu cari dimanapun tidak akan ada yang isinya menjelaskan bahwa Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, nggak pernah ada. Tidak pernah ada hadis Nabi begitu ya. Tidak pernah ada juga Al-Qur'annya. Boro-boro hadis, boro-boro Al-Quran. Kitab ulama nasab saja yang menyebutnya itu baru belakangan. Jadi jangan seolah-olah orang yang meragukan kalian sebagai zuriyah Nabi dianggap tidak percaya kepada Nabi. Itu sudah terlalu jauh offsetnya. Dianggap membenci zuriyah Nabi saja enggak. Kenapa? Namanya tidak percaya, kecuali munafik ya. Artinya sebetulnya hatinya yakin, tapi kan ada kebencian, lalu kita ikut yang tidak percaya. Itu kan orang tidak tahu. Tidak tahu kita orang-orang yang mengkritik itu sebetulnya percaya atau tidak. Kalau memang tidak percaya bagaimana? Dan mereka punya alasan atas ketidakpercayaannya. Makanya daripada mendoktrin, lebih baik kalau misalnya mau berbicara tentang polemik ini, ya tunjukkan kitabnya, tunjukkan argumentasinya. Kalau memang sudah nggak ketemu kitabnya, cari hujah ilmiah bagaimana bisa menjelaskan bahwasannya tidak perlu ada kitab yang sezaman. Dari mana ada teori harus ada kitab yang sezaman? Misalnya, dari mana ada teori harus ada kitab yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah? Misalnya. Nah, itu baru enak begitu ya. Berarti kita memahami apa persoalannya.
Kalau kita tidak memahami apa persoalannya tapi berbicara, apalagi pembicaranya isinya doktrin, menghukumi, mesti salah. Sama dengan beginilah, kita tidak tahu mana cabai, mana garam. Lalu kita bilang, kalau mau bikin kopi, ya cabai dan garam. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak paham, tasawur kita, deskripsi kita itu keliru. Kita tidak tahu cabai itu apa, bagaimana rasanya, garam bagaimana rasanya. Sehingga ketika kita ingin membuat kesimpulan tentang dua hal ini menjadi sebuah kopi, teorinya kita kalau mau buat kopi, itu namanya hukmun ya. Maka campurlah garam dan cabai. Kan gila jadinya. Kenapa? Karena kita tidak paham apa itu cabai, apa itu garam. Kalau kita paham, cabai asin, garam pedas. Oh berarti ini untuk bumbu, untuk rujak, untuk sambal. Maka kita buat teori. Kalau buat sambal, ada garam, ada cabai. Benar jadi hukumnya. Teorinya benar. Kenapa? Karena berangkat dari gambaran yang benar. Kita paham kopi, paham gula. Oh, kalau mau buat kopi, ada kopinya, ada gulanya, ada air panas. Masuk itu ya. Orang tidak percaya kepada hadis itu, nggak mesti langsung kafir. Ditanya dulu, apa yang tidak kamu percayai? Apakah kamu ragu kalau ini dari Rasulullah? Lihat hadisnya. Kalau hadisnya hadis doif, atau bahkan ada ulama yang mengatakan maudhu, terus kita saya tidak percaya itu dari Rasulullah. Kafirnya dari mana? Bukan kita tidak percaya Rasulullahnya, bukan kita tidak percaya hadis Nabi, kita tidak percaya kalau ini berasal dari Rasulullah. Kecuali hadis itu sudah tidak ada celahnya sama sekali, sudah ittifaq semua ulama sahih, lalu kita tidak percaya, itu baru masalah. Nah, itu satu poin. Yang kedua, tidak percaya kepada isinya atau matmunnya, kandungannya, itu pun masih dilihat. Kalau hadisnya misalnya doniyud dilala, multi interpretasi. Dari hadis ini ulama mengatakan hukumnya A haram. Ada ulama yang mengatakan hukum A tidak haram tapi halal. Terus saya tidak percaya kalau itu haram. Itu bukan tidak percaya kepada isi hadis, tapi kita ikut yang salah satu dari isi hadis itu. Namanya ihtimal, kemana masuknya. Itu namanya donni. Itu namanya ikhtilaf. Sama dengan ada satu hadis isinya kalau sholat itu salamnya harus 2 kali, kalau cuma 1 kali batal. Terus saya bilang, saya tidak percaya sholat itu harus salam 2 kali, 1 kali cukup. Itu bukan kafir pak, itu juga dari hadis Nabi juga, cuma perbedaan pemahamannya. Jadi apa-apa yang berbeda itu kita pilih manapun tidak boleh dianggap mengingkari, tidak boleh dianggap menolak, gitu ya gitu ya. Jadi marilah jangan memperkeruh suasana dengan menyampaikan hal-hal yang mengganggu telinga gitu, polusi ya, polusi ya. Ini orang sedang berdebat keilmuan, sedang bicara kitab, bicara manuskrip, bicara mentelaah tokoh, bahkan datang muncul lagi dari sisi sejarah, compare banyak kitab. Tiba-tiba mau dihantam-hantam aja, bisa-bisa keluar dari Islam, bisa-bisa tidak beriman, hati-hati. Kita orang mempertanyakan keabsahan nasab kok diklaim sebagai orang yang tidak mencintai dzurriyyah Nabi. Bagaimana ceritanya gitu loh. Bagaimana ceritanya gitu ya. Marilah ya, apa-apa itu sesuaikan dengan porsinya. Apa-apa itu kalau ada di porsinya, insya Allah akan baik-baik saja. Perbedaan itu mesti ada. Tidak bisa kita paksa semua orang sama. Jangankan tentang hal yang seperti itu, hal-hal yang hukum-hukum berkaitan dengan kita, ibadah kita, sholat ini sah apa tidak sah itu berbeda-beda. Bahkan hampir dalam semua hal. Yang tidak beda itu jumlah rakaatnya saja 4. Kalau duhur itu nggak ada perbedaan. Hukum baca Fatihah, hukum baca surah, hukum apalah, hukum ini, hukum itu rata-rata berbeda. Kenapa? Karena rata-rata dasarnya adalah doniyud dilalah. Kalau namanya doniyud dilalah, tidak sorih apa yang dikandung oleh hadis ini, sehingga ulama berijtihad beda hasilnya. Satu ayat misalnya ya, aula mastumun nisa, bahasanya sama, ayatnya sama, tetapi Imam Syafi'i menyimpulkan itu kalau punya wudhu bersentuhan dengan wanita non muhrim, siapapun namanya non muhrim ya, bukan muhrim kita, termasuk istri kan bukan muhrim itu. Begitu juga mau dengan syahwat tidak syahwat itu batal wudhunya, karena lama saya itu menyentuh, pokoknya asal menyentuh batal. Bersentuhan mubasyarah ya, langsung tidak ada penghalang. Ada pendapat lain, oh enggak, itu harus syahwat.
Ada pendapat lain, oh enggak, itu maksudnya jima, itu bicara tentang hadas besar, bukan bicara yang membatalkan wudhu. Ayatnya sama. Apa kalau ada orang bilang, saya kalau sentuh perempuan bukan murim, sentuh istri, saya nggak percaya kalau itu harus wudhu lagi. Bukan tidak percaya kepada ayat namanya itu, ya. Tetapi memang pemahaman ayatnya beda-beda. Apa lalu, oh kamu kok menolak hukum ini, kamu tidak percaya kepada ayat, kecuali yang mafhum minad din, maklum minad din, mafhum bidorurah, seperti hukum sholat duhur wajib, terus kamu tidak percaya, itu baru masalah, itu kafir ya. Mencintai zuriyah Nabi itu misalnya kewajiban, lalu ada orang yang tidak mampu mencintai, apa lalu kafir? Enggak pak. Apa-apa yang wajib kalau kita tidak mampu melaksanakan, itu yang berdosa, bukan kafir. Enggak ada kafir itu dengan melakukan dosa, kecuali kita tidak percaya kalau itu wajib, di mana status wajibnya ijma misalnya, atau masuk mafhum maklum minad din. Orang tidak sholat tidak kafir, kecuali dia sekaligus tidak yakin sholat itu wajib, nah itu kafir. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu maklum minad din, semua orang tahu sebodoh apapun, dan itu sudah ijma, tidak ada ikhtilaf. Begitu ya. Orang tidak nutup aurat itu dosa, tapi apa kafir? Enggak, kecuali dia tidak percaya kalau aurat itu wajib ditutup, sehingga dia merasa ini bukan dosa. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, enggak ada, ini bukan dosa. Di aurat-aurat yang sudah ijma ya, bukan hal yang masih diperselisihkan, misalnya kaki atau tangan dan sebagainya. Perempuan pakai tank top lah, itu kayaknya ulama manapun tidak akan pernah ada yang mengatakan itu tidak menutup, itu termasuk menutup aurat, tidak ada ya. Terus dia merasa ini enggak dosa, ini enggak dosa, nah itu namanya dia menentang hal-hal yang maklum minad din, itu baru kafir namanya. Kalau dia melaksanakan tapi tetap meyakini ya ini dosa, itu enggak kafir ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu tidak ada kafir kita dengan melakukan apa-apa yang dilarang oleh agama, kecuali larangan itu memang isinya akan berakibat kafir. Seperti larangan jangan menyekutukan Allah, terus kamu menyekutukan, ya musyrik. Jangan mencela Rasulullah, terus kamu mencela Rasulullah, ya musyrik, kafir namanya, murtad, keluar dari agama. Begitu ya. Allahumma hadina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.